Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Prapaskah kali ini bertema Via Dolorosa menuju jalan baru, yang didasarkan pada Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Setiap kali kita memperingati kematian Tuhan, kita pasti mengingat hari-hari yang dijalani Tuhan sebelum penyalibannya. Jalan yang dilalui Tuhan Yesus di antara jalan kota Yerusalem sampai ke Bukit Golgota, tempat penyaliban itu. Jalan itu dikenal dengan sebutan Via Dolorosa. Via Dolorosa selalu mengingatkan kita betapa menderitanya Tuhan. Yesus yang tidak bersalah harus ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati. Yesus harus memikul salib yang berat dan kasar dalam kondisi fisik yang tidak prima. Karena sejak penangkapan di Taman Getsemani, Ia tidak tidur atau istirahat. Dia juga mengalami siksaan, aniaya, hinaan, olok-olokan, dan mati di kayu salib. Semua itu mengingatkan kita bahwa jalan salib adalah jalan yang memang harus ditempuhnya demi menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Sungguh sebuah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Inilah wujud dan bukti betapa besarnya kasih-Nya kepada kita semua, sekaligus menyatakan betapa berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Ia yang Maha Kudus rela mengorbankan nyawanya demi menebus kita semua dari dosa. Penulis kitab Ibrani melihat jalan yang ditempuh Yesus itu lebih dari sekedar jalan kesengsaraan. Sesungguhnya jalan kesengsaraan itu adalah upaya membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita untuk menghampiri Allah melalui dirinya. Ibrani 10 ayat 20. Pada zaman dulu, bait Allah terbagi dalam 3 bagian. Ada ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan pelataran. Tabir bait Allah adalah tabir atau tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang yang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali untuk mempersembahkan korban penghapus dosa umat manusia, setelah imam besar menyucikan diri terlebih dahulu. Tatkala Tuhan menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Matius pasal 27 ayat 50 dan 51. Hal ini menandakan bahwa Ia telah membuka jalan yang baru bagi manusia, sehingga manusia dapat menghampiri Allah dengan leluasa. Banyak orang Kristen hanya menghayati Via Dolorosa setahun sekali, yakni menjelang peristiwa Jumat Agung. Setelah itu melupakannya. Seharusnya Via Dolorosa selalu diingat sepanjang masa oleh kita setiap saat, bahwa melalui jalan salib, jalan penderitaan, sesungguhnya Tuhan membuat jalan yang baru bagi kita, sehingga kita dapat menghampiri Allah melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Implikasi pemahaman ini adalah menuntut kesetiaan kita untuk selalu setia beribadah kepada Allah dengan sikap hormat dan penuh kesungguhan.
Sebab jika kita tidak setia beribadah, padahal Tuhan sudah membuka jalan yang baru untuk kita menghampiri Allah, berarti kita telah melecehkan atau menghina penderitaan dan kematian Tuhan di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk selalu menghayati Via Dolorosa dalam arti yang sesungguhnya, bahwa Tuhan telah membuka jalan yang baru bagi kami melalui penderitaan dan kematiannya, sehingga kami dapat menghampiri-Mu dengan leluasa. Mampukan kami juga untuk menjadi orang yang setia, beribadah dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.